Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal Shani episode ke-92. Nah, di episode kali ini kita tidak diperlihatkan kalau Limuan menyebut Wang Lim berbohong tentang mengorbankan Joru ya guys ya, tapi tentang utusan surga yang datang lagi, dimana kemungkinan kedatangan utusan surga ini pasti akan membahayakan jiwanya yang masih tumpang tindih dengan jiwa Joru, sekaligus juga akan membuat Wang Lin melewati pertarungan hidup mati. Namun Wang Lin berusaha menenangkan Limuan, dan ketika sang penegak tahu surgawi itu sudah mulai melayangkan serangannya kepada jiwa Limuan, Wang Lin langsung melepaskan bendera larangan. Namun berhubung bendera larangan sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa pada utusan surga, Wang Lin pun tanpa pikir panjang segera memanggil tubuh utamanya untuk membantu. Baru dengan bantuan tubuh utama Wang Lin dapat meredam serangan pertama utusan surga, tapi sayang serangan itu tidak berhenti, malah diikuti oleh serangan lain yang bermunculan. Meski demikian Wang Lin tidak gentar dan dengan tegas mengatakan bahwa kali ini pun dia tidak akan membiarkan utusan surga membawa Limuan. Tanpa pikir panjang, Wang Lin segera membuka gulungan pertempuran dan akhirnya membuat utusan surga tersinggung sekaligus bertinyi-tinyi. Kenapa sih manusia panah ini berani sekali menentang jalan surga? Tepat setelah itu utusan surga memunculkan semacam plafon dinamo surgawi yang ternyata membawa kekuatan reinkarnasi yang langsung menahan kedua tubuh Wang Lin dan menarik jiwa Limuan yang juga tidak kuasa menahan gempuran kekuatan reinkarnasi tersebut. Wang Lin merasa jantungnya seperti hampir meletus ketika menyaksikan bagaimana kekuatan plafon reinkarnasi utusan surga benar-benar bisa menarik jiwa Limuan dari tubuh Joru, sementara dia sendiri tidak bisa apa-apa karena benang reinkarnasi utusan surga membelenggu kedua tubuhnya. Untung tubuh utamanya memiliki kekuatan dewa kuno yang melawan segala hukum, dan dengan kekuatan itu tubuh utama Wang Lin pun berhasil melepaskan diri dari belenggu plafon reinkarnasi sebelum buru-buru menyatu dengan tubuh keduanya sehingga membentuk versi Wang Lin dengan kekuatan puncaknya. Segera setelah kedua tubuhnya menyatu, Wang Lin juga tidak mau menunggu lebih lama dan buru-buru memutuskan benang reinkarnasi yang menarik jiwa Limuan sebelum kemudian membentuk tabir yang akan melindungi Limuan dari intervensi kekuatan surgawi apapun. Namun perlindungan yang diberikan Wang Lin ini justru membuat Limuan diliputi kekhawatiran karena dia tidak bisa menghentikan pemuda itu kalau bertindak melampaui batas akibat dari tabir pelindung ini. Sementara itu utusan surga telah melayangkan serangan selanjutnya, di mana serangan yang kali ini membuat Wang Lin susah payah menahannya. Utusan surga akhirnya empat juga melihat manusia yang luar biasa keras hulu ini dan sekali lagi mengaktifkan kekuatan plafon reinkarnasi untuk menekan Wang Lin bahkan dalam mode terkuatnya. Meskipun dia berada dalam kondisi yang sangat tertekan, Wang Lin sama sekali tidak berniat untuk mundur, malah berkata bahwa meskipun utusan surgawi adalah entitas yang tidak dia kenal, dia yakin bahwa penegak hukum surgawi itu pasti bisa mati dan dia akan melakukan segala cara untuk mengabulkan kematian itu kalau utusan surga masih bersikeras mengambil jiwa kekasihnya. Wang Lin meletuskan domain ranah hidup mati miliknya dan menggunakan tubuh dewa kuno untuk mengungkap wujud asli utusan surga. Nah, baru setelah melihat wujud asli sang penegak hukum surga yang persis seperti tubuh raksasanya, sekarang Wang Lin tahu bahwa sebenar-benarnya utusan surga ini merupakan bagian dari klan dewa kuno. Utusan surga langsung melayangkan beberapa pukulan ke arah tubuh dewa kuno Wang Lin, dan sementara musuhnya disibukkan oleh hal lain, tubuh asli Wang Lin mulai komat kamit kayak mbah dukun baca mantra demi membatalkan kekuatan plafon reinkarnasi dan melepaskan diri. Setelah beberapa kali percobaan, Wang Lin pun berhasil melepaskan diri dari jeratan plafon surgawi dan langsung bergabung dengan tubuh dewa kunonya untuk menyerang utusan surga beramai-ramai.
Serangan kolaborasi antara tiga tubuh Wang Lin ini memang berhasil membuat utusan surga mundur beberapa langkah dan langsung bertinyi-tinyi kenapa Wang Lin memiliki tubuh dewa kuno padahal dia yakin 100% bahwa manusia panah itu tidak berasal dari klannya. Wang Lin meminta agar utusan surga tidak perlu memikirkan hal itu dan fokus untuk menyelesaikan pertarungan mereka. Kata utusan surga mah, "Ya udah lu jual gue beli," dan langsung memanggil kekuatan surga sekali lagi untuk menunjukkan kepada Wang Lin seperti apa kekuatan dewa kuno yang sesungguhnya, di mana kekuatan tahu surga itu memang tetap merupakan sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh manusia panah seperti Wang Lin. Harus diakui bahwa kekuatan tahu surga memang sesuatu yang dapat membalikan langit bumi sehingga bahkan gulungan reinkarnasi Wang Lin pun tidak mampu membendung serangannya. Namun ketika serangan utusan surga itu sekali lagi mendekati Limuan, seolah saraf-saraf lain di tubuh Wang Lin bergejolak dan membuatnya mengeluarkan lebih banyak tenaga untuk menahannya mati-matian. Wang Lin menyerap tubuh dewa kunonya dan membuat tubuhnya sendiri membesar hingga membuat versi baru dari tubuh dewa kuno. Tanpa banyak babi bu, Wang Lin mengayunkan tinjunya keras-keras dan membuat utusan surga terdorong sampai melintasi ruang hampa. Meski demikian, semua itu masih tidak cukup sehingga Limuan dapat melihat dengan jelas bahwa kekasihnya berada dalam kondisi tertekan. Limuan merasa terenyuh melihat Wang Lin dibuat babak belur seperti ini, namun Wang Lin malah tidak peduli sama sekali ketika melesat ke langit dan bertukar lebih dari 100 pukulan dengan utusan surga sampai kemudian masing-masing sama-sama terhempas hingga menubruk pegunungan dengan kejam. Bedanya Wang Lin yang memang sudah babak belur dari awal tampak semakin mengenaskan, sementara utusan surga masih sehat sejahtera sentosa yang menyebabkan hati Limuan semakin terasa sakit. Meskipun Limuan yang ada di dalam tabir pelindung terus memintanya untuk berhenti, Wang Lin sama sekali tidak bergeming dan melanjutkan pertarungannya yang luar biasa mencekam dengan sang penegak hukum surga. Karena Wang Lin tidak mau mendengarkan permintaannya, Limuan pun akhirnya mengambil keputusan nekat, yaitu melepaskan jiwanya dari tubuh Joru. Hanya dalam beberapa detik yang singkat, jiwa Limuan sudah terlepas dari tubuh Joru, yang mengartikan bahwa ketua sekte Yuntian itu telah melepaskan kesempatan satu-satunya untuk hidup kembali. Namun Limuan sama sekali tidak ragu dan menyesal karena selain tidak ingin Wang Lin mengorbankan nyawa untuk melindunginya, dia juga masih tidak sampai hati merebut tubuh Joru setelah melihat gadis kecil yang sudah dia anggap seperti anak sendiri itu tumbuh dewasa sedikit demi sedikit. Mata Wang Lin hampir copot ketika melihat jiwa Limuan keluar dari tubuh Joru, sementara utusan surga yang melihat sebuah kesempatan langsung mengambil tindakan dan hendak membawa jiwa gentayangan itu pergi bersamanya. Wang Lin hanya bisa menahan rasa terkejutnya dan segera mengejar utusan surga untuk menghentikan apapun yang hendak anggota klan dewa kuno itu lakukan, sambil meminta Limuan untuk segera kembali ke dalam tubuh Joru. Namun keputusan Limuan sudah bulat dan dia tidak ingin melihat Wang Lin mempertaruhkan hidup untuknya. Lagi pula Limuan merasa bahwa dia sebenarnya memang sudah mati, dan apabila dia memang harus menghilang dari alam semesta hari ini, Limuan masih tidak membawa penyesalan apapun karena mendapat kesempatan melihat Wang Lin sekali lagi dengan cinta yang selalu terpantri dalam hatinya. Dalam satu gerakan, Limuan memutus ikatannya dengan Joru dan perlahan melangkah keluar dari tabir pelindung yang menyebabkan hati Wang Lin hancur berserakan. Sementara hati Wang Lin dibuat terponcel-poncel dengan keputusan nekat Limuan, utusan surga sekali lagi mengambil kesempatan untuk mengambil jiwa Limuan, dan hal itu membuat Wang Lin merasa sangat marah sampai meledakkan domain hidup mati hingga ke puncaknya. Melihat Wang Lin mengeluarkan domain hidup mati lagi-lagi membuat utusan surga merasa krisis identitas karena tidak salah lagi pemuda di hadapannya itu mengeluarkan aura dewa kuno. Namun sepanjang sejarah dia tidak pernah mendengar ada dewa kuno yang memiliki domain ranah niat seperti ini. Utusan surga berusaha sekuat tenaga untuk menahan gempuran domain ranah niat Wang Lin, namun kemarahan dan keputusasaan yang dirasakan Wang Lin saat ini telah membuat serangannya menjadi semakin kuat.
Akhirnya utusan surga pun berhasil dihempaskan hingga terdorong mundur ribuan langkah ke belakang. Sementara Wang Lin dengan putus asa merengkuh jiwa primordial ilmuwan yang setelah melepaskan diri dari wadah barunya langsung kembali terkorosi oleh energi kematian. Ilmuwan mengumpulkan sisa-sisa kesadarannya untuk menyentuh wajah tegas Wang Lin sekali lagi ketika meminta pemuda itu untuk hidup dengan baik tanpanya. Wang Lin hanya bisa meraung kehilangan tatkala jiwa ilmuwan yang berada dalam pelukannya benar-benar lenyap dan meninggalkan sisa-sisa jiwa tanpa kesadaran yang membentuk gumpalan roh samar. Untuk kali ini, Wang Lin akhirnya sadar bahwa ilmuwan telah pergi untuk selamanya. Wang Lin menggenggam bola gumpalan roh yang benar-benar samar itu dengan perasaan hancur, memikirkan betapa dia telah berkultivasi selama ratusan tahun membanjiri tangannya dengan darah dan membunuh ribuan nyawa, namun tidak dapat memberikan kehidupan bahagia yang ilmuwan dambakan. Dia telah mempersiapkan diri selama belasan tahun dan telah mempelajari banyak hal untuk mempersiapkan diri menghadapi utusan surga kedua kalinya. Sekarang ketika waktunya pertarungan tiba, dia sudah berhasil menekan dan mengalahkan utusan surga seperti yang dia harapkan. Namun ternyata segala pencapaian itu masih saja gagal mengembalikan ilmuwan, dan kali ini Wang Lin harus mengakui bahwa takdir surga telah berhasil mempermainkannya. Setelah kematian ilmuwan, Wang Lin hidup dalam kekosongan dan masih belum bisa mengumpulkan kesadarannya lagi. Dia terus mengutuk takdir yang sudah mempermainkannya melalui kehidupan dan kematian yang tidak terhitung jumlahnya. Sudah sejak lama Wang Lin terus bertanya-tanya tentang apa itu hidup dan apa itu mati. Selama mengasingkan diri dari dunia kultivasi, dia telah mempelajari hidup mati dan jalan surga, kemudian menganggap bahwa kehidupan adalah kehidupan dan kematian adalah kematian. Namun setelah bertemu dengan Joey dan Ting Er, juga kematian pertama ilmuwan, Wang Lin mulai berpikir bahwa mungkin saja ada kematian dalam hidup, begitu pula kehidupan dalam mati. Namun sekarang, setelah dipermainkan oleh takdir surga dan kehilangan ilmuwan untuk kedua kalinya, Wang Lin pun seperti disadarkan bahwa memang hidup hanyalah ada pada kehidupan dan mati hanyalah ada pada kematian, di mana keduanya tidak dapat dicampur adukan sekuat apapun dia berusaha. Mungkin gampangnya gini ya guys ya, Wang Lin berusaha sekuat tenaga membangkitkan ilmuwan, menghalalkan segala cara, dan mengorbankan banyak hal, sementara aslinya ilmuwan tuh ya enggak pengen hidup kalau sebanyak itu hal yang harus dikorbankan, karena dia sudah bahagia karena bertemu dan mencintai Wang Lin. Jadi mati pun bisa diterima dengan ikhlas gitu. Nah, sekarang setelah Wang Lin menyadari makna hidup dan mati yang sebenarnya, dia pun menjadi siap untuk melepaskan jiwa kedua orang tuanya, karena mungkin kedua orang tuanya pun tidak menginginkan hidup dalam kematian seperti ini. Ingatan-ingatan di masa lalu memenuhi kepalanya dan membuatnya merasa bersalah karena belum bisa membahagiakan dua orang pertama yang paling berharga dalam hidupnya. Namun Wang Lin menyadari bahwa penyimpanan jiwa kedua orang tuanya itu ternyata hanya untuk memuaskan egonya, dan oleh karena itulah sekarang Wang Lin siap untuk melepaskan keduanya menyusuri jalan reinkarnasi dan mendapatkan kehidupan baru yang sesuai dengan jalan surga. Sekarang setelah Wang Lin merelakan setiap kehidupan yang pergi darinya, dia pun mendapat kesempatan untuk menyempurnakan domain hidup mati sampai ke puncaknya. Wang Lin mengembalikan Joru ke negara Chu dan menghapus semua ingatan tentang ilmuwan agar gadis itu dapat hidup normal seperti sedia kala. Sementara itu Wang Lin masih kembali lagi ke bulan untuk benar-benar menyelesaikan penyesalan dan rasa bersalah yang mengunci sudut hatinya. Wang Lin menyimpan sisa jiwa ilmuwan yang sudah tidak memiliki kesadaran di mutiara pembangkang surga dan berharap kekuatan mutiara tersebut bisa membantu jiwa ilmuwan agar tidak sampai mengalami kehancuran total. Karena ilmuwan sudah menunggunya selama 300 tahun, tidak ada hal lain yang bisa Wang Lin berikan kecuali memberikan hal yang sama, yaitu menunggu entah setahun, 10 tahun, maupun seumur hidupnya untuk menemukan cara mengembalikan hidup kekasihnya.
Wang Lin menyadari bahwa hanya dengan menjadi lebih kuat, maka dia akan memiliki kesempatan untuk melindungi orang-orang terkasihnya. Berhubung saat ini dia telah berada di puncak ranah formasi jiwa, maka prioritas terdekatnya adalah kembali ke planet Sujaku dan melakukan segala cara yang dia bisa untuk menerobos ranah transformasi jiwa demi mendapatkan lebih banyak peluang untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi sampai dia bisa menggenggam dunia di telapak tangannya. Yah, ternyata sad ending nih guys, karena pembangkitan Limuan malah gagal total ya. Meskipun begitu, Wang Lin justru mendapat pencerahan dan bisa menyempurnakan domain ranah niatnya karena kematian Limuan. Jian ini datu-datunya ini Dong Hua yang sad ending ya. Berguk pisan.